Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Raki Edriansyah dari kelas 9C dari kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang ruang publik virtual. Ruang publik virtual adalah tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama dan berbagi cerita mengenai permasalahan baik pribadi maupun kelompok. Area ini dapat berupa ruang virtual dalam dunia nyata atau real space, ataupun dunia maya atau virtual space. Contoh teknologinya adalah handphone, laptop, VR, dan lain-lain. Contoh aplikasinya adalah Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Manfaat ruang virtual untuk arsitek. 1. Arsitek bisa menggunakan teknologi seperti AR, VR, dan lain-lain untuk mendeteksi kesalahan desain bangunan lebih awal. 2. Arsitek bisa menggunakan teknologi ruang virtual untuk menunjukkan dan mempresentasikan hasil dari bangunan sebelum bangunan dibangun. 3. VR dalam konstruksi juga dapat menekan biaya dan waktu pekerjaan proyek, sebab teknologi VR memungkinkan karyawan melihat prediksi bentuk akhir bangunan dalam bentuk 3D. Contoh aplikasinya adalah Autodesk Live, Fuzor, dan Arki. Perbedaan metaverse dan juga video game. Perbedaan metaverse dan video game. 1. Interaksi pengguna. Interaksi metaverse luas dan mendalam, menciptakan dan berbagi konten. Sedangkan video game memiliki interaksi terbatas pada gameplay yang sudah dibuat. 2. Tujuan pengguna. Metaverse digunakan untuk berinteraksi sosial, menciptakan konten, berdagang, dan lain-lain. Sedangkan video game hanya untuk menyelesaikan misi, mencapai skor tinggi, dan menyelesaikan cerita. 3. Potensi dampak. Metaverse memiliki potensi dampak untuk mengubah cara berinteraksi, bekerja, dan bermain, serta menciptakan peluang ekonomi. Sedangkan dalam video game hanya terbatas pada industri hiburan dan gaming. Peran deep learning dalam meningkatkan pengalaman pengguna di metaverse. 1. Personalisasi avatar. Algoritma deep learning dapat menganalisis kebiasaan dan preferensi pengguna dalam metaverse. Berdasarkan data ini, sistem akan secara otomatis menyesuaikan aspek-aspek avatar seperti gaya berpakaian, aksesoris, bahkan postur tubuh agar lebih sesuai dengan kepribadian pengguna. 2. Interaksi intuitif dengan objek. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual di metaverse secara realistis. Deep learning dapat menganalisis gerakan tangan dan tubuh pengguna secara real time melalui sensor atau kamera untuk memanipulasi objek di dunia virtual. Misalnya, seorang pengguna dapat mengambil sebuah buku virtual, membaliknya atau meletakkannya di rak lain tanpa perlu menggunakan kontrol yang rumit. Dampak positif dan negatif dari metaverse. Dampak positif dari metaverse adalah sebagai tempat hiburan. Metaverse menyediakan beberapa jenis permainan dan kegiatan yang menyenangkan yang bisa kita mainkan saat merasa bosan. Metaverse juga menyediakan konser virtual, kegiatan olahraga, hingga berbelanja yang pastinya dapat menjadi sarana hiburan tanpa perlu keluar rumah. 2. Menambah relasi. Metaverse merupakan dunia virtual yang tidak terbatas. Di sini kita akan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai kota atau bahkan negara. Jika dimanfaatkan benar, metaverse bisa digunakan untuk membangun relasi sebanyak mungkin. Dampak negatif dari metaverse adalah bisa menunjukkan kecanduan dan ketergantungan. Konsep ruang virtual dalam pendidikan. Tujuan: membantu siswa dan guru dalam proses belajar mengajar agar bisa bersama-sama secara jarak jauh dan lebih menyenangkan. Fitur-fitur utama. 1. Belajar secara online. Siswa dan guru bisa belajar secara tatap muka jarak jauh. Fitur ini mirip seperti Zoom dan Google Meet. 3. 2. Membuat avatar. Setiap siswa bisa membuat karakter digital sebagai identitas seperti puisi. 3. Papan tulis digital. Papan ini bisa digunakan untuk menulis dan menggambarkan seperti papan tulis sebenarnya. Perbedaannya adalah papan tulis ini tidak ada di ruang virtual,
sehingga guru dan siswa bisa berinteraksi dari mana saja. Selain itu, papan tulis ini juga bisa menunjukkan video dan gambar selayaknya layar LCD. 4. Game. Fitur ini bisa membuat siswa mengerjakan soal seperti sedang bermain game dan mendapatkan poin apabila jawabannya benar, seperti kuisis. Implementasi deep learning. 1. Mendeteksi emosi. Deep learning bisa membantu mendeteksi apabila ada siswa yang berat bosan ataupun mengantuk. 2. Mengenali gaya belajar siswa. Deep learning bisa mendeteksi gaya belajar mana yang lebih efektif untuk siswa, di antara melihat, membaca, atau mendengar. Rekomendasi materi otomatis. Deep learning dapat memberikan materi tambahan sesuai kemampuan siswa. 4. Menilai secara cepat. Deep learning bisa membantu menilai jawaban siswa secara cepat. Kesimpulan hasil diskusi. Ruang virtual adalah teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, tetapi kita harus berhati-hati agar tidak terkena dampak negatifnya. Jadi ayo bijak dalam menggunakan ruang virtual. Sekian dari saya, terima kasih karena telah mendengarkan.